Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Imam Dwi Aji Tama, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Batang. Menurut Stephen, nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Menjadi guru penggerak tidak hanya sekedar menyandang predikat dalam sertifikat, tetapi ada nilai dan peran yang melekat dalam diri setiap guru penggerak yang diwujudkan melalui tindakan dan perbuatan dalam keseharian dengan penuh semangat. Sebagai guru penggerak, kita terus tergerak dan bergerak mengimplementasikan nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dalam menjalankan tugas sehari-hari. Berikut ini saya akan menceritakan implementasi nilai-nilai guru penggerak dalam keseharian saya sebagai seorang pendidik. Berpihak pada murid. Nilai ini mengandung maksud bahwa setiap guru harus mengutamakan kepentingan murid, mulai dari mengetahui apa yang dibutuhkan murid, tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, serta bagaimana saya memberikan kesempatan pada setiap murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya mencoba memusatkan perhatian menggunakan segala daya dan upaya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan berkualitas. Salah satunya dengan menggunakan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Keragaman murid dilihat dari segi gaya belajar, kesiapan belajar, dan peminatan. Ketiga keragaman tersebut akan menentukan bagaimana saya merencanakan pembelajaran diferensiasi baik dari segi konten, proses, dan juga produk. Beberapa contoh implementasi konsep diferensiasi antara lain: memfasilitasi anak dengan media yang tepat untuk anak auditori, visual, kinestetik. Proses penyampaian materi dan asesmen akhir pembelajaran ditentukan sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing murid. Produk yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan peminatan murid. Selain dalam pembelajaran, program Ayo Temukan Bakatmu yang saya gagas dan dijadikan salah satu program di sekolah dapat menuntun murid menemukan dan mengembangkan bakat yang dimilikinya. Mengadopsi mentalitas berpikir berbasis aset yang mengapresiasi dan memanfaatkan kekuatan pada sumber daya yang telah dimiliki, bukan berkutat pada apa yang tidak dimiliki. Poin utamanya adalah bagaimana saya bisa memberdayakan diri serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid. Nilai mandiri. Nilai kemandirian saya maknai bahwa sebagai guru saya harus terus belajar sepanjang hayat, selalu berusaha mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Hal itu merupakan tanggung jawab saya sebagai pembawa perubahan untuk pembelajaran yang lebih baik. Beberapa hal yang sudah saya lakukan antara lain mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti Siamolek, P4TK IPA, P4TK Matematika, Revo, dan lain sebagainya. Menjadi bagian dari HFX representatif. Belajar membuat augmented reality berbasis assembler. Program 1 semester 2 pelatihan. Mengikuti program revitalisasi bahasa daerah yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Bagian terpenting setelah mendapatkan pengetahuan dari pelatihan adalah implementasi dan pengimbasan kepada rekan sejawat melalui berbagai praktik baik dan juga diseminasi. Nilai reflektif. Hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa, Socrates. Saya berusaha memaknai pengalaman-pengalaman yang ada di lingkungan sekitar secara positif, apresiatif, dan produktif. Saya berusaha menumbuhkan motivasi secara internal untuk terus meningkatkan efikasi diri sendiri dan mendorong diri dalam membuat pilihan-pilihan masuk akal dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kinerja dan hasil kerja. Dalam proses refleksi, saya mengambil beberapa sudut pandang baik dari diri sendiri, murid, kepala sekolah, maupun rekan sejawat. Dari diri sendiri,
Setelah selesai pembelajaran atau kegiatan, secara konsisten saya menuliskan tentang beberapa hal, antara lain kendala apa yang terjadi, perasaan saya saat mengalami kendala, pelajaran apa yang saya dapatkan, dan hal apa yang bisa saya lakukan ke depannya. Sedangkan dari sudut pandang murid, setelah pembelajaran saya menanyakan beberapa pertanyaan, antara lain apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi, mengapa, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini, mengapa itu penting, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut, mengapa. Dari sudut pandang kepala sekolah, saya menyampaikan kendala saat melakukan pembelajaran untuk mengambil perspektif dari kepala sekolah. Aktif meminta diadakan supervisi akademik minimal 2 kali dalam 1 tahun pelajaran. Bersama dengan rekan sejawat, membuat suatu forum pertemuan guru di lingkup sekolah 1 minggu sekali untuk berdiskusi kendala-kendala dalam pembelajaran untuk menentukan solusi dan tindak lanjut dari masalah pembelajaran. Kolaboratif. Kolaboratif dapat dimaknai memperhatikan pentingnya saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mengkomunikasikan kepada semua pihak pentingnya keberpihakan kepada murid. Beberapa aktivitas kolaboratif yang saya lakukan antara lain bekerjasama dengan semua komponen yang ada di sekolah, mulai dari komite, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam penyusunan program sekolah, mulai dari penyusunan visi dan misi, kurikulum, RKAS, program-program yang ada di sekolah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat rasa saling memiliki dan komitmen kerjasama dari semua pihak. Berkomunikasi aktif dengan paguyuban wali murid dalam penyampaian program pembelajaran, pelaporan proses dan hasil pembelajaran, menumbuhkan komitmen bersama untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Potensi yang dimiliki murid dapat disampaikan untuk mendapat perhatian khusus dari orang tua. Hal ini juga untuk mengurangi kesalahpahaman yang mungkin dapat terjadi. Aktif berkontribusi dalam organisasi profesi, menggerakkan rekan sejawat melalui forum organisasi seperti PGRI, KKG, maupun komunitas guru revitalisasi bahasa daerah. Aktif berkontribusi dalam kepanitiaan kegiatan lomba atau festival yang diadakan di lingkup Kecamatan Batang. Memberikan sumbangsi ide dan konsep perlombaan agar lebih bisa memfasilitasi potensi setiap murid. Bekerja sama dengan dinas terkait agar dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pembelajaran. Bersama dengan komunitas guru penggerak Kabupaten Batang membuat program pengimbasan praktik baik agar dapat bermanfaat bagi sesama pengajar. Nilai inovatif. Inovatif adalah bagaimana guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Saya harus menanamkan pola pikir pantang menyerah serta bagaimana bisa memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekitar untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Contoh inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Smart by Smartphone. Kegiatan membelajarkan aplikasi smartphone dapat digunakan untuk penebalan sisi positif penggunaan handphone. Praktik kewirausahaan bagi murid sebagai bentuk pembelajaran kontekstual dan mempersiapkan murid agar mampu berusaha sesuai dengan kemampuan dan peminatannya. Murid dapat memasarkan berbagai produk kepada teman-temannya di sekolah untuk modal berasal dari tabungan masing-masing murid. Penggunaan media pembelajaran berbasis digital seperti augmented reality dan platform belajar ID yang mampu memberikan pengalaman belajar yang baru bagi murid. Mereka juga lebih mengenal teknologi sesuai dengan zamannya. Program revitalisasi bahasa daerah diantaranya dengan pelatihan penulisan aksara Jawa, membaca keguritan, mendongeng cerita rakyat daerah. Inovasi tidak selalu berbasis teknologi, tetapi tetap bersinergi dengan kearifan lokal dan menjaga kebudayaan daerah. Demikian beberapa contoh implementasi nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Teruslah bergerak demi mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.